Buktinya yang bangun semen Padang mati. Belanda yang pernah menduduki pergi dan tidak pernah kembali. Dunia ini tidak punya masa depan. Buktinya, orang paling kaya di dunia meninggalkan kekayaannya. Siapa presiden pertama negeri ini? Siapa? Soekarno. Kemana beliau? Selesai. Supaya kita tahu nggak ada masa depan di muka bumi ini. Antum akan pergi dan itu pasti. Diganti oleh Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Beliau menjabat berapa tahun? 32 tahun. Kemana beliau? Pergi. Pergi selama-lama. Rumah, Anda masih ingat ketika SD itu Cendana itu tempatnya Pak Harto dan keluarga ya. Selesai semuanya. Ahibati fillah, kita pernah mendengar dunia ini panggung sandiwara. Fulan orang kaya, bentar lagi miskin. Engkau lihat orang paling kaya bentar lagi miskin, bahkan dia masuk kuburannya tanpa membawa apapun. Selesai. Fulan pejabat bentar lagi diganti. Fulan presiden bentar lagi turun. Fulan gubernur, berapa lama engkau mau jadi gubernur? Fulan menjadi anggota DPR, fulan menjadi bupati, ya sebagian menjadi direksi, sebagian menjadi komisaris. Bentar lagi semua akan pergi. Ya, pensiun. Siapa yang sudah pensiun? Kenapa masa depan semua pekerja itu pensiun? Enggak. Ada yang enggak pensiun? Langsung mati. Dia belum pernah merasakan gaji pensiun. Kenapa? Hadhihi dunya jamaah. Ad-dunya mal'unah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dunia ini terlaknat. Terkutuk dunia ini. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Apa yang antum pegang akan hancur. Bismillah. Iya. Apa yang antum lihat akan hilang. Itu namanya tempat yang terkutuk. Antum lihat sesuatu yang indah akan hancur. Yang muda dan gagah perkasa akan jadi tua. Kalau sempat tua. Dan akan jadi lemah. Kemudian jadi tanah. Ini bukti kita benar-benar berada di tempat yang terkutuk. Yang di dalamnya terkutuk illa ternyata ada yang dikecualikan. Ini yang jadi tema kita. Akhirat. Illa zikrullah. Kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak di antara kita yang kalau bekerja mencari dunia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan azan dikumandangkan tuli telinganya. Orang-orang berangkat menuju ke rumah Allah buta matanya. Dia nggak ngelihat seakan-akan. Dia sibuk mencari uang. Dia pikir uang itu akan membuatnya bahagia. Nggak ada. Kecuali mengingat Allah. Wa ma walah. Dan semua ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya hibbati fillah. Duduk di majelis ilmu ini capek. Lelah. Tapi kenapa kita datang? Nggak tahu. Innamal a'malu binniyat. Ada yang datang terpaksa.
Kenapa? Nggak enak, kata direktur harus datang. Terpaksa dia setor muka, datang saya Pak. Ada yang datang untuk meramaikan saja. Ada yang datang karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau datang? Ana pernah dengar seorang ustaz menyampaikan sebuah hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ingat ilmu yang dimaksud ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang akhirat. Kenapa? Karena dunia terlaknat mau ditinggal. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu syariat, ini bukan berarti mengecilkan ilmu umum, tidak. Tapi ilmu ini yang akan dibawa ke akhirat nantinya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Ana hadir untuk itu. Maka semoga engkau tidak terlaknat. Karena termasuk yang tidak terlaknat, illa zikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Yang tidak terlaknat itu orang yang berilmu, alim ulama yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada umat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan seorang yang mungkin terus belajar ilmu, menyempatkan waktunya, dia tidak terlaknat. Karena dengan ilmu ini orang tahu halal dan haram. Jemaah, Ana pernah isi kajian di Astra yang GM-nya non muslim. Ana sampai heran, kenapa kok pengajian ini ada terus? Kata dia, iya, pengajian ini sejak tahun 96 atau 97 kata dia. Dan disokong sama manajemen Ustaz, dikasih duit ini itu. Ana tanya, kenapa alasannya? Ternyata umat Islam itu kalau ngaji tidak nyolong. Jadi tingkat pencurian di Astra itu turun. Sejak pegawai-pegawainya faham agama. Dia jadi mencari akhirat gitu loh. Masa aku bawa haram ke rumahku buat anak dan istriku? Jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan itulah manfaat ilmu, jemaah. Maka Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Ulama. Orang yang tahu tentang Allah jadi takut sama Allah. Nggak perlu CCTV yang mengawasi dia. Nggak perlu fingerprint dia untuk hadir. Karena dia yakin Allah mengawasi dia bukan hanya di tempat kerja, di atas ranjangnya tatkala dia sendirian, tatkala pintu rumah dia tutup rapat-rapat, ketika tidak ada satupun yang memandang dan mengawasinya, dia ingat dengan firman Allah, innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu selalu dalam pengawasan kalian, selalu mengawasi kalian. Ahibati fillah. Tapi terkadang kita lupa tentang hakikat kehidupan dunia ini. Kita ingin hidup di dunia tanpa luka dan duka. Sehingga kita sibuk bekerja untuk memfasilitasi diri kita dan keluarga kita untuk hidup tanpa sakit dan makin banyak, jemaah. Dan jumlah penyakit semakin beragam dan banyak. Kenapa? Karena kita di dunia. Ya, kehidupan di dunia ini orang ingin gak bosan. Engkau pasti bosan, jenuh, capek, lelah. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan untuk bumi ini. Perhiasan itu umurnya nggak panjang. Kita lihat gunung
yang dikeruk sejak tahun 1910 sampai hari ini belum habis. Allah jadikan itu perhiasan kehidupan dunia. Kita lihat Freeport, ada emas di sana yang dikeruk gunung sampai jadi lobang. Ya, itu perhiasan. Dan kita ngelihat rumah-rumah, bangunan-bangunan, itu perhiasan untuk kehidupan dunia. Kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik kerjanya, yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followernya, bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya dan semua bisa. Lalu Allah kasih keputusan yang menjelaskan dunia ini nggak punya masa depan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini. Kita tahu Sumbar ini Masya Allah curah hujannya banyak, buminya bagus, apapun yang ditanam insya Allah tumbuh. Kata Allah, kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini jadi tanah yang tandus. Tidak ada kehidupan lagi. Dengan satu tiupan sangkakala selesai dunia ini. Maka ahibati fillah, kita sering mementingkan kehidupan dunia. Bahkan Allah mengatakan bal, nih surat yang biasa dibaca oleh imam sholat Jumat, juga dibaca ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, surat Al-A'la. Di akhir surat itu Allah menyebutkan sebuah potongan ayat yang ada dalam suhufnya, dalam kitabnya yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di situ sudah disebutkan ribuan tahun yang lalu. Di sahifahnya Nabi Ibrahim tertulis bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita melihat bagaimana manusia keluar ke tempat kerja jam 7, jam 6. Bandingkan dengan mereka yang keluar dari rumahnya ke rumah Allah. Antum lihat. Bandingkan sekarang bagaimana semangat orang ke rumah Allah dan semangat orang datang ke Semen Padang. Coba semua yang merasa bekerja ketika azan subuh dikumandangkan, kemana engkau? Masjid jauh Ustaz. Berapa jauh? Ya 500 lah, 500 meter dari rumahnya. Terus Semen Padang 3 kilo. Yang 500 meter nggak nyampe ke tempat kerja sampai. Sebagian tempat kerjanya 20 kilo. Tiap hari naik motor dia jamaah. Dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Enggak dengar. Maka Allah katakan kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, pernah ada seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nabi berjumpa dengan sahabat ini. Ini pentingnya dakwah personal. Ana berharap semua yang hadir di tempat ini pulang, apa yang dia dengar dia sampaikan ke satu orang saja.
Satu orang. Engkau cari kawanmu yang paling kau cintai, atau keluargamu, engkau duduk, kau katakan, aku baru dengar kajian. Aku ingin engkau mendengarkan. Mungkin kawanmu nggak bisa hadir, engkau bisa hadir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Masa sepanjang hidupmu engkau nggak bisa menyampaikan satu ayat? Nabi SAW mengatakan kepada Dhahhak, ya Dhahhak, nih dua orang ngobrol. Karena kalau kajian seperti ini kadangkala ustadznya ditinggal tidur. Apalagi kalau habis zuhur, habis makan siang ya, sambil selonjoran, bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya. Nanti tahu-tahu udah selesai, alhamdulillah sudah selesai kajian. Tapi kalau engkau ngomong personal, dipanggil tuh orang, ya Dhahhak. Nabi memanggil sahabat ini sallallahu alaihi wasallam, ya Dhahhak, ma ta'amuka. Nih, metode berdakwah itu kadang-kadang nggak langsung menyampaikan. Tapi dengan pertanyaan. Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, ma ta'amuka Dhahhak? Apa sih makananmu? Kata Dhahhak, ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Makananku daging dan susu. Jemaah. Di Mekah itu nggak ada kebun kurma. Nggak ada kebun gandum. Semuanya datang dari luar kota. Masya Allah. Ganti ini. Apa? Oh, tambahan. Enggak hidup. Astagfirullah. Sebelah sini. Apa makanannya? Daging dan susu. Orang kaya apa enggak jemaah? Orang kaya ini bukan orang kaya. Enggak ada makanan lain memang sudah. Kalau dia orang Padang, dia akan cerita berapa banyak makanan Padang. Ada daging, ada susu, ada ayam, ada ikan, ada jeruan, ada kikil. Ada apa lagi? Jengkol. Semua. Ini makanannya cuma daging sama susu. Mereka berburu, mereka dapat, mereka makan. Atau mereka piara domba, mereka makan dan mereka minum susunya. Lalu Nabi bertanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Kok telat ini? Gimana ini? Nah, fadal. Bismillah. Terus kata Nabi SAW, jadi apa yang kau makan? Antum kalau makan makanan yang enak ya, yang sekarang orang itu berusaha untuk menyuguhkan makanan dengan cara yang sangat mengesankan. Ada makanan muqaddimah ya, makanan pembuka, terus makanan inti, makanan penutup. Pertanyaannya jadi apa? Semua makanan itu jemaah. Jadi apa jemaah? Dhahhak tidak menjawab jadi kotoran. Malu dia mau ngomong itu sama Nabi SAW. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah.
Kita tahu semua jadi apa. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni adam mathalan lid-dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia. Nggak ada masa depan dunia ini jemaah. Nggak ada. Maka kalau kita beramal berbuat untuk dunia, rugi kita jemaah. Ada orang tua yang Masya Allah, dia bangun istana mewah. Marmernya dia beli dari Itali. Orang kalau bangun istana mewah ini bertahun-tahun. Semuanya unik yang ada di rumahnya. Kemudian pemborongnya itu ngomong. Yang bangun itu ngomong, hari Sabtu kunci saya serahkan. Siap. Hari Kamis mati. Dia tidak pernah menempati rumah idaman dia. Dia menempati rumah yang ditempati oleh seluruh manusia. Kuburan. Maka jangan sampai kita tergoda dengan dunia ini sampai lupa dengan akhirat kita. Ahibati fillah. Ya, tapi kan kita harus seimbang, Ustaz. Kalau bisa. Aun ibn Abdullah rahimahullah ta'ala dia mengatakan ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat itu di dalam hati kita. Kita ini perlu duduk untuk melakukan muhasabah. Sebesar apa sih kecintaan anak kepada dunia? Sebesar apa sih anak bekerja buat akhirat? Aun bin Abdullah mengatakan dunia dan akhirat itu di dalam hati seperti dua daun timbangan. Kalau lebih berat akhirat, dunianya akan ketinggalan. Kalau lebih berat dunia, ya akhiratnya ketinggalan. Terus kita milih mana? Kebanyakan kita memilih dunia. Dari gaji yang kita dapatkan, berapa persen buat akhirat kita dan berapa persen buat dunia kita? Kita tahu. Ahibati fillah, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Ketika neraka jahanam didatangkan di padang mahsyar, orang itu melihat neraka itu datang. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu semua orang ingat dengan perbuatan dia. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Dia hanya berangan-angan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata dulu aku berbuat bekerja untuk kehidupanku, li hayati. Loh, emangnya di dunia nggak hidup? Enggak. Hayat yang sebenarnya itu ya nanti di akhirat. Kekal selama-lamanya di surga atau kekal selama-lamanya di neraka. Di sini sandiwara, engkau jadi orang kaya sebentar, jadi pejabat sebentar, jadi orang miskin juga sebentar. Maka jangan takut antum yang miskin, ya Allah sampai kapan aku miskin? Sampai mati mungkin. Nggak apa-apa. Tapi jangan miskin di dunia, miskin di akhirat. Jangan sampai. Sakit, kena kanker, kena stroke, bertahun-tahun di atas ranjang, sampai kapan? Sampai mati mungkin. Nggak lama. A'maru ummati, umur umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70.
Yang umurnya 60 siap-siap. Karena kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Sedikit yang lewat 70 itu sedikit. Makanya kalau kita lihat orang umur 70 tahun itu langka jemaah. Masya Allah ya. Berapa umurnya Bapak? 73. Masya Allah tadi. Iya, langka. Maka ahibati fillah, semua kenikmatan di dunia ini sebentar. Apalagi kita tahu semua kenikmatan dibungkus dengan kesusahan. Kalau bicara kehidupan akhirat, Allah menceritakan dalam Al-Quran dan nasihat ana, jangan ada hari kecuali baca Quran. Baca sama artinya, walaupun satu ayat. Kalau antum tiap hari baca satu ayat, berapa tahun hatam Quran? Berapa tahun jemaah? Ya 20 tahun. Sama artinya. Ditadabburi makna, itu satu ayat. Tapi sebagian kita umur 60 tahun tidak pernah hatam Quran. Umur 50 tahun nggak hatam Quran. Dibuat apa hidupmu? Masa satu hari satu ayat berat buat engkau? Baca sama artinya, baca sama tafsirnya, supaya engkau tahu bahwa Allah sudah kirimkan surat cinta kepada manusia. Allah sayang sama hamba-hambanya. Maka Allah mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita nggak mau baca. Kita baca grup WhatsApp sambil ketawa-ketawa berjam-jam. Dia goyang-goyang terus sampai jarinya hilang itu jemaah. Apa namanya? Ruas-ruas jarinya itu. Karena terlalu sering dia buat itu. Supaya kita tahu tentang hakikat kehidupan ini. Allah ceritakan. Di surat Fatir ayat 35 Allah mengatakan tentang orang yang masuk surga. Apa kata mereka? Wa qalul hamdulillah. Mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita segala kesusahan, semua kepayahan, kepedihan, penyakit hilang semua jemaah. Karena kehidupan dunia itu kehidupan susah, semuanya susah. Antum jadi orang miskin susah, jadi orang kaya susah. Jadi orang ganteng susah. Jadi orang jelek susah. Siapa yang gak susah dalam kehidupan ini? Kira-kira kalau antum jadi presiden, gak susah antum? Mikirin 270 juta rakyatnya. Susah gak? Mikirin istri satu gak bener antum? Mau mikirin? Nah, susah, nggak ada nggak susah jemaah. Seenak apapun hidup orang itu, hazan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Jadi jomblo susah? Mana yang jomblo? Susah nggak jadi jomblo? Susah, susah. Akhirnya yang jomblo nikah. Setelah nikah susah, tetap susah ternyata. Ngadepin mertua susah, ngadepin ipar susah, ngadepin istri susah Ustaz. Baik, nggak punya anak susah. Kepingin punya anak, ya Allah, pingin punya anak. Dikasih anak susah nggak? Susah ternyata Ustaz, punya anak Ustaz. Nah, nggak ada cerita yang nggak susah. Maka ketika masuk surga baru selesai semua kepenatan. Makanya tatkala seorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, mataraha?" Wahai Imam, kapan kita istirahat? Ini orang mau istirahat, capek. Antum nanti pulang dari sini, baru sampai rumah, adzan asar. Aduh, sholat asar lagi. Baru sampai rumah, istri ngomong, "Bang, gasnya habis." Astagfirullahaladzim. Baru masuk rumah harus beli gas antum.
Udah gas sampai rumah, bang, minyak juga habis bang. Kok nggak ada dari tadi ngomongnya tadi? Lupa. Antum udah masak, udah makan, enak, nggak susah? Susah, sakit perut. Mau ke toilet, toiletnya antri sama anak-anak. Kullu ta'ab. Makanya kata Imam Ahmad, istirahat itu fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Awal engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Maka penghuni surga mengatakan, alhamdulillah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun dan maha bersyukur. Artinya amalan kami sedikit, dosa kami banyak, sama Allah dimasukkan surga. Nggak ada yang masuk surga sama amalannya. Nggak ada. Antum jangan berpikir, oh kalau gitu anak akan beramal terus supaya masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Amalan itu hanya sebab. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hatta anta ya Rasulullah, engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, aku pun nggak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Supaya nggak ada yang ujub dengan amalannya dan tidak ada yang putus asa dengan dosanya. Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun dan maha bersyukur Allah. Antum tahu cerita seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Pelacur ngasih minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Kok bisa ya? Itu Allah ghafurun syakur, alladzi ahallana daral muqamah. Allah yang memperkenankan bagi kami untuk tinggal di negeri tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal. Antum rumahnya sebagus apapun tadi, enggak lama antum di situ. Nanti akhirat tempat tinggal yang sebenarnya. Min fadlih, itu karunia dari Allah. La yamassuna fiha nasab. Enggak ada capek-capek lagi. Di dunia antum harus bekerja capek, jamaah. Wala yamassuna fiha lughub, enggak ada payah, enggak ada letih. Sekarang kita harus letih. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yawm amal, hari ini kita bekerja. Wala hisab. Enggak dihisab. Antum salat zuhur tadi dapat apa? Dapat fulus. Selesai salat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah 100.000 insyaallah. Ada? Nggak ada. Nanti salat asar dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau kerja di Semen Padang baru dapat fulus. Tapi kalau cuma sholat di masjid Semen Padang dapat fulus? Nggak ada. Sholat maghrib, isya, sholat tahajud 11 rakaat tapi bengkak kakinya, dapat fulus? Nggak dapat. Tempat ini tempat untuk berletih, bercapek ria, berjuang dan beramal. Sekarang bagaimana supaya pekerjaan kita itu bernilai ibadah dan untuk akhirat? Sebagaimana tadi Bapak Direktur menyampaikan, bagaimana antum bekerja untuk akhirat? Dapat dunia masih dapat. Maka yang pertama adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung ambisi antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya. Kalau bicara ambisi, tidur mikirin dunia, bangun mikirin dunia, bekerja di dunia untuk dunia. Kenapa antum bekerja? Ya, cari fulus, mau beli motor, mau beli mobil, mau ganti HP, mau nikah. Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, maka orang ini tidak akan pernah kaya.
walaupun bergelimang harta. Kalau sudah ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti orang yang pakai kacamata kefakiran. Duitnya 1 triliun tapi takut miskin. Duitnya 100 miliar tapi takut fakir. Dunia atau hartanya 10 miliar tapi dia khawatir mobilnya ketabrak. Ada kekhawatiran. Kenapa asuransi itu sangat laku di masa kini? Dulu kau nggak ada. Dan kalau kita lihat ya, pernah ngelihat tukang becak mengasuransikan becaknya. Anak takut ya becak ini nanti lecet atau nggak ada. Orang semakin kaya semakin takut. Ada apa sama engkau? Jangan-jangan ambisinya memang dunia. Allah akan jadikan kekhawatiran dengan kemiskinan itu menghiasi matanya. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Dulu ana berpikir orang kaya itu adalah orang yang akan berada di saf pertama di masjid. Kenapa? Dia nggak mikir makan besok. Dia nggak mikir makan tahun depan. Nggak mikir dia sudah. Kalau 1 bulan dia butuh 1 M makan, dia sudah punya 100 M. Dia sudah punya 1 triliun. Udah cukup. Orang kalau punya uang 1 triliun cukup makan berapa tahun ya Bang? Kalau 1 bulannya, anggap 1 tahun 10 M. Cukup untuk 100 tahun hidup. Seharusnya dia ada di saf pertama kan? Insya Allah. Orang mungkin yang kerja capek, dia baru dengar azan baru berangkat atau dengar iqamah baru berangkat karena dia harus capek mengais rezeki. Tapi ternyata tidak. Bahkan kebanyakan yang di saf pertama itu yang punya utang. Coba nanti diadakan penelitian antum lihat. Kalau orang sudah di saf pertama, masya Allah, nggak pernah kelihatan kok hari ini di saf pertama. Biasanya punya masalah cuma. Nanti kalau sudah masalahnya selesai, saf kedua, usahanya tambah berhasil, jadi imam. Imam buat yang telat-telat, imamul masbuqin. Itu dunia. Maka orang yang ambisinya dunia, urusannya Allah cerai beraikan. Nggak bisa dia mencari manfaat dari umur dia untuk akhiratnya. Selalu yang ada pikirannya dunia. Waktu buat keluarga kadang-kadang nggak bisa kumpul sama mereka. Duduk ngaji sama anaknya, ngobrol enak sama istri, nggak ada. Sampai ada seorang istri jemaah yang ngeluh sama suami. Ngomong sama suami, "Bang, engkau lihat tetangga rumah sebelah. Ini orang kaya raya, tetangga sebelahnya ini jemaah miskin. Ya, pegawai biasa. Pegawai itu biasanya pulang kerja jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Jam 4 sudah di rumah. Bos pulangnya jam 8 malam. Jadi bingung kita kan. Ini seharusnya bos pulang jam 2 lah orang anak buahnya. Enggak, ini bosnya malah lebih terakhir. Rapat sampai jam 10 malam. Baru nyampe rumah. Sampai bingung istrinya. Bang, kok ngelihat bang? Suami tetangga. Ini emak-emak ya, jangan pernah membandingkan suaminya sama suami orang. Udah syukuri suamimu itu. Kata suami, yang mana tetangga kita? Yang sebelah itu bang. Oh, dia bisa duduk sama keluarganya. Ini tuh nggak pernah ribut macam-macam. Oh, siap. Besoknya bos besar ini panggil tetangganya. Dikasih job sama bosnya. Nggak pulang-pulang ke rumahnya. Kata bosnya, gimana kondisi suami tetangga? Nggak tahu, sekarang jarang pulang bang. Oh iya itulah, kehidupan ini memang seperti itu kata dia. Padahal ini bos yang kasih job sama dia. Karena dia tidak ingin suaminya tetangga ngerusak rumah tangganya. Itu dunia. Yang ambisinya dunia, ruwet urusan dia.
Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sesuai dengan takaran, jemaah. Rizki antum itu yang antum makan, yang antum pakai, yang antum sedekahkan. Kalau yang ada di berangkas besi, yang ada di rekening, belum tentu rizki antum. Belum tentu. Kita kan kadang-kala maksa untuk nambah yang di rekening, jemaah. Tambah angkanya, tambah angkanya. Rizki antum itu yang antum makan, yang antum pakai sampai usang dan antum sedekahkan. Adapun sisanya antum tinggalkan buat umat manusia. Tapi yang bekerja buat akhirat. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, dia ingin punya rumah di surga, dia ingin punya kolam renang di surga, dia ingin memiliki semua keindahan, ingin bidadari surga, itu yang ada dalam ambisi dia. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan orang ini kaya di hatinya. Dan itu kekayaan yang sebenarnya. Hatinya kaya. Boleh jadi orang ini orang kaya, tapi hatinya kaya. Boleh jadi orang ini orang yang berkecukupan, tapi hatinya kaya. Nggak pernah dia hasut sama orang lain, nggak pernah dia iri dengan rizkinya orang lain, nggak ada. Dia benar-benar menerima. Dan qanaah ini mahal. Yang disebut kanzun la yafna, harta terpendam yang nggak ada habisnya, itu qanaah, nerima. Seorang istri yang suaminya pulang bawa duit 20.000, mungkin dia kerjanya sebagai ojek online. Dia pulang mengatakan kepada istrinya, "Dek, minta maaf, Dek. Hari ini cuma dapat 20.000. Apa kata sang istri? "Alhamdulillah, Bang. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita, Bang. Jazakallah khair, Bang ya, udah capek-capek Abang ini." Qanaah. Kaya nih orang. Ana punya kakak kelas dulu di Medina. Dia cerita, ibu Ana itu agak matre, kata dia. Dia berusaha sang anak ini untuk memperbaiki ibunya. Selalu berpikir kemewahan ini dan itu. Suatu hari ibunya diajak sama anaknya ini ke rumah tukang becak. Sohibnya dia. Ini tukang becak, habis maghrib selesai dia becak. Kemudian dia tidur, anak-anaknya mijetin kakinya ya, dia rebahan, sang istri jahit atau gimana. Ngomong anaknya ini, "Mi, lihat Mi kita ini, bahagianya mereka Mi," ya kata dia. Iya ya, padahal nggak punya apa-apa mereka gitu. Kok bisa mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian padahal nggak punya apa-apa? Karena ambisinya akhirat. Allah yang jadikan hatinya kaya. Nggak pernah iri sama orang. Dia naik motor biasa, ngelihat di sebelahnya moge, dia juga nggak iri. Dia mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih aku ini." Ada orang yang nggak punya motor, ada orang yang nggak punya kaki sejak lahir, ya Allah, Engkau kasih aku kaki, ya Allah. Ini kekayaan. Kemudian Allah akan berikan nikmat buat dia. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya disederhanakan, nggak jadi beban buat dia. Ada harta yang jadi azab buat pemiliknya. Ini enggak. Dia mau mengeluarkan harta, mau bersedekah, mau berbagi, dia lakukan itu semua tanpa berat di hatinya. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ini bonusnya. Dunia akan datang kepada dia. Datang diantarkan sama Allah. Dia yakin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita kadang-kala jamaah, ketika bicara rezeki ini, selalu sebagian kita berpikir rezeki itu gaji. Gaji itu rezeki lah, ada banyak pintu rezeki. Boleh jadi antum sekarang pulang sehat, itu rezeki. Berapa banyak orang yang pulang kecelakaan, tabrakan, antum lupa dikasih rezeki sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah antarkan dunia, bonus buat dia dalam kondisi dunia itu hina, dan antum tidak berambisi untuk mendapatkan dunia itu. Ahibati fillah,
Kalau bicara yang pertama adalah niat, maka yang kedua, agar amalan dan kerjaan antum itu bernilai ibadah, ya kerjakan yang halal. Sebagian orang terburu-buru ingin cepat kaya, main judi online. Dia pikir, insya Allah, bismillah, ana mau sholat istikharah dulu. Mau main judi online sholat istikharah. Ana mau tanya sama Ustadz, kira-kira Ustadz, kalau ana menang judi online, kalau ana sodakohkan buat ma'hadnya Ustadz, diterima Ustadz, Masya Allah. Gimana mau bernilai ibadah? Ketika dia melakukan yang haram, maka pastikan pekerjaan antum halal. Niatkan ketika bekerja untuk akhirat antum, untuk berbakti kepada orang tua. Niatkan ketika bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri, atau niat untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri, tapi bukan untuk gaya dan pamer. Pastikan kerjaan antum adalah kerjaan yang halal. Ahibati fillah, ana sedih ya. Ada pekerjaan yang kita semua insya Allah tahu haram, tapi masih kita lakukan. Riba. Riba ini salah satu dosa terbesar yang orang kalau tidak mau berhenti dari riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba itu, tinggalin. Kita itu berpikir riba itu rentenir. Baru kalau rentenir riba. Enggak, semua utang piutang yang ada keuntungannya itu riba. Pinjol itu rentenir enggak? Nah, jamaah, enggak Ustaz, memberikan kemudahan buat orang Ustaz. Ini ta'awun, saling tolong menolong. Kalau orang saling tolong menolong, dia tidak akan mencari keuntungan. Makanya ketika Allah mengharamkan riba, apa kata penduduk Mekah? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa kok diharamkan riba? Jual beli itu sama dengan riba. Apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku belikan barang ini, aku jual 1.100.000, dapat untung 100. Riba sama, aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan ke fulan, fulan mengembalikan 1.100.000. Apa bedanya sama jual beli? Innamal bai'u mithlur riba. Logika dipakai sama mereka. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Keputusan Allah. Selesai. Kenapa? Karena asas jual beli itu mencari keuntungan. Dan asas meminjam, mengutangi orang itu mencari pahala dan berbuat baik kepada orang. Ketika yang asasnya membantu engkau cari keuntungan, Allah haramkan. Orang ini nggak mau resiko, jemaah. Kalau dia beli barang 1 juta, apakah pasti dapat untung 100.000? Belum tentu. Boleh jadi nilainya jadi 900.000. Tapi ini orang riba, dia mau bantu orang, tapi dia mau mengeruk keuntungan dari orang itu. Bohong, mereka mau membantu orang. Mereka sejatinya bekerja mencari keuntungan di tempat yang Allah haramkan. Maka tolong pastikan di mana antum bekerja. Ketika antum nggak tahu, tanya sama alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang yang kerja di tempat-tempat maksiat. Dia mengatakan, enggak Ustaz, ana enggak minum Ustaz, ana cuma nyuguhkan minuman. Tapi alhamdulillah, ana selama bekerja itu enggak pernah minum minuman keras itu. Sama. Terus yang ketiga, ketika seorang bekerja dan kerjaannya sudah baik, niatnya baik,
hendaklah dia menjalankan pekerjaannya dengan sempurna. Kalau antum cari akhirat, jangan setengah-setengah bekerja. Dan jangan berpikiran kalau orang cari akhirat itu malas bekerja. Tidak. Antum lihat para sahabat Nabi bagaimana tatkala mereka bekerja. Jadi kaya mereka. Abdurrahman bin Auf kaya raya jemaah. Utsman bin Affan kaya, tapi ambisinya akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang di antara kalian beramal itu menyempurnakan amalannya. Antum sebagai bagian cleaning service, bersihkan dengan baik, bukan karena ada bos dan atasan. Kenapa? Karena Allah suka. Yang bagian pabrik yang bekerja di sana, sempurnakan amalan itu. Jadi antum bekerja lillahi ta'ala, menyempurnakan amalan itu walaupun bagian itu bukan bagian antum. Ada orang yang Masya Allah, bukan pekerjaannya, dia lihat ada sampah di atas meja kawannya, mungkin kawannya habis makan, kemudian dia pulang lupa wadah makanan nggak dibuang. Nggak ada urusan antum dengan sampah itu. Tapi ketika antum lihat itu merusak pemandangan, ini hal yang menyebabkan kekotoran di dalam tempat kerja antum, antum buang, antum bersihkan, antum sapu. Allah cinta sama antum. Kita sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah anak bekerja. Berat. Makanya kita sedih kadang-kala kalau dapat seorang muslim malas bekerja. Ya, kita inginnya istirahat, kita inginnya santai. Maka tolong tiap pagi antum baca doa Nabi SAW, Rabbi inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan su'il kibar, masa tua yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan asal-asalan ketika bekerja, sempurnakan kerjaan antum. Kemudian yang keempat, jangan menzalimin orang lain. Jangan karena ingin menyempurnakan pekerjaan antum, antum sampai menzalimin orang lain. Dan jangan berkhianat, jangan menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Apalagi sampai mencuri di tempat kerjanya. Suatu hari ana naik mobil, berhenti di depan toko roti. Istri ana kayaknya beli roti waktu itu. Jam itu jam pekerja pulang. Pulanglah perempuan-perempuan yang kerja, yang di pabrik roti itu. Ketika mereka sampai luar itu, subhanallah, ada yang mengeluarkan roti dari dalam bajunya, dari sininya. Ana ngelihat karena mobil kan pakai kaca gelap gitu. Ana lihat, naudzubillah, kata dia. Jadi hampir semuanya itu mengeluarkan roti dari dalam tubuhnya. Padahal muslim. Iya Ustaz, tapi kan bosnya kafir Ustaz. Haram tetap orangnya. Duitnya orang kafir itu haram. Nggak boleh. Mereka yang tinggal bersama kita walaupun non muslim tetap dihormati dan dihargai hartanya. Jangan sampai antum menipu dan mengambil harta mereka. Kemudian yang kelima, jangan sampai pekerjaan antum membuat antum lupa dari kewajiban antum. Makanya selesai sholat Jumat, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
Jadi bagaimana Allah menyuruh orang selesai sholat Jumat itu, ayo engkau bertebaran di muka bumi, cari rizki, cari karunia Allah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, enggak, antum harus kerja gitu. Ini selesai sholat Jumat. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak mengingat Allah kalian agar kalian sukses. Maka usahakan jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa dari mengingat Allah. Rapat yang dilakukan, tolong kalau sudah masuk waktu sholat, break. Dan alhamdulillah beberapa orang yang punya toko itu Masya Allah, ketika ada di kemenangan dia tutup tokonya. Dia kasih banner di depan tokonya, sedang menghadap Tuhan. Biasanya ditulis apa? Sedang sholat. Enggak, dia tulis sedang menghadap Tuhan, mengingatkan orang ini, ayo engkau menghadap, dipanggil Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih rezeki sama dirimu. Aibati fillah. Kemudian yang keenam, hendaklah yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung ke tempat kerjamu. Istri jangan bergantung kepada suami, anak jangan bergantung kepada orang tua yang bekerja di perusahaan, yang jadi PNS, jadi apapun engkau, jangan bergantung dengan tempat kerjamu. Boleh jadi ketika engkau bergantung, engkau di PHK. Boleh jadi ketika engkau bergantung dengan tempat kerjamu, Allah bakar tempat kerjamu, Allah kirimkan bencana. Karena la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang maha memberikan rizki, yakin. Kemudian yang terakhir, kalau dapat rizki, infakkan. Gunakan rizki yang diberikan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ketika dapat rezeki engkau berpikir untuk beli mobil. Orang kaya itu kalau mampu wajib berangkat haji, berangkat haji. Dapat rezeki apalagi warisan, pikir aku punya kewajiban apa ketika aku mampu. Laksanakan kewajiban-kewajibanmu dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap kita jika masuk waktu sholat dan sudah adzan, atasan masih lanjut aja rapat? Minta tips-tipsnya biar atasan paham, Ustadz. Begini, apabila di tempat kerjamu memang ada musola bersama, yang memang sholat berjamaahnya di tempat itu, kemudian rapat mau dilanjutkan tapi nanti tetap sholat berjamaah di musola itu, silahkan, nggak apa-apa. Karena memang waktu sholat duhur, sholat duhur itu jam berapa? Jam 12:30. Baik, sholat duhur 12:30. Dan akhir sholat duhur jam berapa? 3:30. 3:30 ya. Umpamanya Bapak Ketua, Bapak Atasan mengatakan insya Allah kita sholat bersama nanti jam 1:30. Nggak apa-apa, karena masih waktu sholatnya. Itu kalau memang ada musola yang memang digunakan untuk sholat berjamaah di tempat kerja itu. Tapi kalau nggak ada, umpamanya semua sholatnya di masjid sebelah, ya usahakan di break kemudian ke tempat sebelah. Memang perlu proses jamaah, perlu proses, dan semoga ya atasan kita mau memahami. Kadang-kala kalau antum izin, Bapak mau sholat, nggak boleh. Bapak mau ke toilet, fadhal. Kenapa?
Ya, kalau toilet urusan dunia, kalau sholat urusan akhirat. Atau mungkin karena seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi antum kalau menghadapi atasan yang seperti itu, disampaikan. Umpamanya di pabrik juga. Selesai kerja jam 4. Oke, kita mau sholat jam 4.15. Diumumkan semuanya sholat jam 4.15. Nggak ada masalah. Karena masih di waktu yang memang diperkenankan untuk sholat. Barakallahu fikum. Sebagai perusahaan yang memiliki ratusan karyawan dan memiliki keinginan untuk membangun masjid, bagaimana kita menyikapi atau mendahulukan memberikan karyawan kesejahteraan ekonomi, membantu di luar memberikan gaji, atau membangun masjid di sekitar lingkungan perusahaan? Jamaah, kita ini berpikir bangun masjid itu mahal. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Masjid Nabawi itu terakhir luasnya 2.500 meter persegi, 50 kali 50. Yang sebelumnya insya Allah 35 kali 50, kalau anda nggak lupa. Itu dibangun 1 bulan. Cukup pagar keliling, kasih atap, selesai. Tapi kalau kita berpikir masjid seperti ini, tiangnya seperti ini berapa tahun bangun masjid Jabal Rahmah? Nah, berapa tahun bangun masjid ini? Mana yang bangun masjid ini? Sudah meninggal semua? 1 tahun gitu kan? 1 tahun. Maka nasihat ana ngomong kepada perusahaan, udah kita bikin pagar keliling, kemudian kasih atap. Dan dulu Masjid Nabawi nggak ada karpetnya wala apa, cuma tanah. Sholat bismillah. Karena masjid ini syiar, masjid ini tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang berpikir bangun masjid itu mahal, ya ditunda, uangnya nggak cukup, sudah bismillah, bangun masjid semampunya. Kalau nggak semuanya dikasih atap nggak apa-apa, karena uang untuk atap hanya bisa di soft pertama, soft kedua, kasih atap. Seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu atapnya cuma di bagian depan. Dari 2.500 meter persegi itu atapnya cuma di depan dan di belakang untuk tidurnya para sahabat yang nggak punya rumah. Jadi mungkin sampaikan bagaimana bangun masjid yang sederhana sekali, yang tidak membutuhkan uang banyak. Ubinnya bisa pakai tanah atau bisa pakai tegel biasa, nggak harus keramik. Seperti itu. Mulai kita harus melestarikan masjid yang luas, tapi tidak memakan biaya yang banyak. Ustadz, bagaimana agar kehidupan kita di dunia, terutama keadaan hati kita dengan segala ujian kehidupan yang kita hadapi, namun kita masih dapat merasakan surga sebelum surga, yakni ketenangan seperti di surat An-Nahl ayat 97, agar keadaan hati kita tidak bluder walau diterpa ujian dan fitnah dunia. Ahibati fillah, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, ini pentingnya, dia dalam kondisi beriman. Beriman dengan apa? Dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan penghidupan yang baik kepada dia. Hanya saja banyak di antara kita ini mengaku beriman tapi masih belum yakin. Ketika antum dapat ujian, yakin nggak ujian itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat?
Kita harus yakin bahwa sebelum kita lahir, takdir Allah sudah dicatat. Sehingga seharusnya seorang hamba yang yakin itu, apapun yang terjadi, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kala kita enggak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Kapan terakhir antum mengkaji rukun iman yang keenam? Yang enam, bukan yang keenam, yang enam. Kapan antum membaca kembali pembahasan tentang apa sih makna al-iman billah? Apa sih makna al-iman bil malaikah? Apa makna al-iman bil kutub, bil rusul? Oh dulu waktu SMA anak pernah belajar. Makanya kadang-kala anak-anak kuliah sekarang kalau ditanya, sebutkan rukun iman. Bingung. Apa ya? Apa ya? Maka tolong kita tanya, apa sih rukun iman? Dan pelajari lagi. Orang yang beriman ini urusannya sungguh menakjubkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra syakar. Kalau Allah kasih kenikmatan, Allah berikan sesuatu yang menyenangkan, orang ini bersyukur. Dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak pamer, dan hartanya juga tidak digunakan dalam kemaksiatan. Dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Maka nikmat itu jadi kebaikan buat dia. Karena ada istilah OKB, orang kaya baru. Orang yang kaya beneran itu nggak pamer biasanya, jemaah. Yang disebut crazy rich di Indonesia itu, apakah masuk 10 orang terkaya Indonesia? Enggak. Enggak. Jadi kadang-kala orang kalau dikasih nikmat banyak ini lupa. Maka orang beriman enggak. Ketika dia dapat nikmat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Dia tidak berkata seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Baik, dia bersyukur. Meyakini dengan hatinya kalau itu karunia Allah, lisannya memuji dan memuja Allah, raganya menggunakan itu dalam ketaatan kepada Allah. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia sabar. Nahan diri, pahit sabar itu jamaah, tapi itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka tolong antum kaji kembali rukun iman yang 6 itu. Insya Allah antum akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Bismillah, anak ingin minta diberikan wejangan dan nasihat untuk wanita bekerja agar bisa mengimbangi antara kantor dan rumah tangga. Karena ana rasa selama ini masih belum bisa seimbang antara pekerjaan kantor dan di rumah Ustaz. Syukran, barakallahu fi. Ahibati fillah, hukum asalnya, bismillah. Alhamdulillah, hukum asalnya perempuan itu tinggal di rumah. Tapi dia boleh keluar ketika ada keperluan. Kenapa? Karena ada tugas besar seorang wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Apa tugasnya? Yang pertama, melayani suami. Itu tugas berat. Yang kedua, mempersiapkan generasi masa depan. Apakah bisa digantikan yang hamil laki-laki? Bisa.
Yang melahirkan nggak bisa. Jadi tugas wanita ini berat. Maka Anda sampaikan kepada para laki-laki, jangan engkau mempekerjakan istrimu. Engkau yang seharusnya bekerja demi membiayai istrimu. Islam ini agama yang memuliakan wanita, jemaah. Lihat seperti ini dia. Dia mengatakan gimana saat harus kerja di kantor, nanti pulang ke rumah ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Akhirnya ada yang ditelantarkan, ada yang diabaikan. Apalagi ketika dia hamil, ketika dia datang bulan saja, labil mental dia. Kemudian ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, masih harus bekerja cari duit, plus melayani suami, plus ngurusin anak-anak. Apa bukan kezaliman kepada wanita? Maka Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah kasih kemuliaan kepada lelaki. Engkau bisa memimpin, lebih bisa menahan emosinya, lebih bisa mengarahkan. Lelaki nggak datang bulan, lelaki nggak hamil, lelaki nggak melahirkan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan lelaki jadi pemimpin karena memberikan nafkah kepada istrinya. Maka laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya pincang kepemimpinan dia. Kemudian juga kalau perempuan harus bekerja, pastikan pekerjaannya halal. Pastikan kondisinya tidak penuh dengan fitnah. Sekarang di negeri kita, bukan di negeri kita, di dunia jemaah, perselingkuhan di tempat kerja itu, na'udzubillah, salah satu penelitian mengatakan 70%. Laki sama perempuan kumpul satu ruangan, ketawa, ketiwi, ini itu macam-macam. Oh enggak Ustaz, hati anak bersih. Oh hatimu bersih, hatinya Ustaz yang kotor. Kita disuruh menundukkan pandangan. Boleh bicara sama teman kerja seperlunya. Ini istrinya orang ini. Istrinya orang, kau muliakan dia. Maka kalau harus bekerja, pastikan tempat kerjamu aman, pekerjaanmu halal, dan engkau tidak menelantarkan kewajibanmu. Kalau ada yang ditelantarkan kewajibannya dan harus ada yang dikalahkan, maka tinggalkan pekerjaanmu, fokus dengan kewajibanmu sebagai istri, kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga. Kalau suamimu mengatakan, loh engkau nggak apa-apa cari kerja, iya bang, tapi tugas mencari nafkah tugasmu. Aku tugas melayanimu dan membesarkan anak-anak ini. Apakah ada di dunia ini pekerjaan yang lebih berat dari pekerjaan ibu rumah tangga? Ada salah satu orientalis mengatakan, kalau engkau ingin menghancurkan sebuah bangsa, sebuah peradaban, hancurkan 3 hal. Hancurkan rumah tangga, hancurkan pendidikan, hancurkan keteladanan. Hancurkan rumah tangga dengan menghilangkan peran ibu. Bikin wanita itu malu. Kalau ditanya kerja apa? Ibu rumah tangga. Oh nggak kerja. Nggak kerja. Saya kerja 24 jam mbak. Kali 7 hari. Ada ibu rumah tangga cuti. Ngomong sama suaminya, bang Afan bang, anak pekan depan cuti bang ya. Siapa yang ngurusin anak-anak? Nggak ada. Tapi itu direndahkan sekarang. Maka tolong kembalikan peran ibu rumah tangga. Ketika engkau harus bekerja, jangan melantarkan kewajibanmu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, di dunia kerja, apakah hukumnya bagi orang yang mengetahui kezaliman dan fitnah seseorang terhadap orang lain, tetapi ia hanya diam, padahal ia punya kewenangan untuk bisa menyampaikan
kebenaran terhadap orang tersebut. Jamaah, orang yang melihat kemungkaran dan dia diam, itu syaitanun akhras. Orang itu adalah setan bisu. Maka tolong jangan sampai kita seperti yang diceritakan Nabi SAW tentang satu kelompok manusia yang ingin berlayar, kemudian mereka membuat undian, yang satu akhirnya berada di atas kapal, yang satu berada di bawah. Yang bagian bawah ini kalau ambil air selalu melewatin yang di atas, mengganggu mereka. Lalu yang di bawah berpikir, udahlah kita kan dapat bagian bawah, nggak usah naik-naik ke atas kita gangguin mereka. Ahsan kita lobangin aja nih perahu ini supaya ngambil airnya cepat. Kira-kira kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Karam itu kapal. Maka bagi orang yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran semampunya. Kalau dia seorang atasan, dia tentu punya kekuatan. Kalau dia nggak punya kekuatan, maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Tetap kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Dan didoakan orang yang melakukan kemungkaran agar mendapatkan hidayah. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya. Adik ana selalu mengeluh karena apa yang diusahakan selalu gagal. Dan ana selalu menasihati agar ikhlas menerima takdir Allah, agar hidupnya lebih tenang. Tapi adik ana selalu membantah dan bilang kalau Allah tidak adil padanya. Bagaimana sebaiknya nasihat untuk adik ana, Ustaz? Iya jamaah, ada orang-orang yang merasa kecewa sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak kenal. Dia nggak tahu jari-jari itu pemberian siapa. Dia gagal dalam usahanya, Allah kasih tangan. Ada orang yang lahir nggak ada tangan. Allah berikan kedua mata sama dia. Ada orang yang lahir nggak ada matanya, nggak bisa ngelihat. Lalu dia hanya urusan dunia, gagal, merasa Allah tidak adil. Ingat, Allah itu maha adil. Dan Allah itu berbagi rizki berdasarkan hikmah. Dan kehidupan dunia ini tidak selalu menyenangkan. Oleh karena itu, nasihat ana, adik antum bawa ke rumah sakit tempat orang-orang yang cacat. Bawa dia. Katakan ada yang hidupnya lebih susah dari engkau. Dan Allah ketika memberikan bala itu tanda cinta. Jangan berpikir kalau rizkinya lancar itu Allah cintai. Enggak, belum tentu. Memang orang-orang yang tidak beriman mengatakan, Allah katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Nih ada manusia-manusia yang kalau rizkinya dimuluskan, yang kalau dimuliakan dikasih jabatan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun kalau dikasih ujian, disempitkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, kata Allah, enggak kayak gitu standar hidup ini. Antum lihat Fir'aun berkuasa, punya istana, punya istri, punya dayang-dayang, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun. Nabi Musa mengembala kambing. Nabi mengembala kambing. Supaya kita tahu. Maka tadi sampaikan kepada adik, nggak kayak gitu. Engkau lihat tuh. Bahkan kebanyakan orang-orang kaya itu nggak beriman. Nggak pernah sholat, wala pernah ibadah. Maka kita kadang lihat, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, ke masjid nggak pernah. Jumatan enggak Ustaz, tapi usahanya tambah bagus Ustaz. Apa anak kayak gitu juga ya supaya usahanya bagus? Itu istidraj. Antum tidak menghargai kehidupan akhirat kalau seperti itu.
Bagaimana jika kita bekerja di sebuah perusahaan, yakni waktu bekerja mulai jam 7 sampai jam 6 sore, Ustaz. Terkadang kita apa ini jamaah? Atau kehilangan kajian. Jamaah, ingat al-mu'minun ala syurutihim atau al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu apabila terikat dengan persyaratan, mereka harus sempurnakan persyaratan itu. Ketika antum bekerja dari jam segitu sampai jam segitu dan antum tekan kontrak, antum terima, antum jalankan. Oh, ada kajian Ustadz ini, ana mau hadir, izin. Nggak diizinkan, ya udah, nggak usah hadir. Kenapa? Karena antum punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan menghadiri kajian tidak wajib. Kalau antum tidak bisa hadir kajian umpamanya jam segini, antum bisa hadir yang ba'dal maghrib. Antum bisa cari kajian yang ba'da subuh. Antum bisa ngikutin kajian online umpamanya. Karena jangan sampai ketika antum bekerja lalu antum meremehkan kontrak kerja yang sudah dibuat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena akan ditanya tentang tanggung jawab antum dan amanah yang diberikan kepada antum. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Akhir-akhir ini ana kepikiran pengen bekerja lagi sebagai perawat. Tapi ana juga takut. Karena pekerjaan perawat itu menangani pasien laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya kalau ana merawat pasien laki-laki, apalagi misalnya tiap pagi cek tensi sama masukin obat injeksi. Misalnya sementara perawat laki-laki tidak ada, terus itu kan ada bersentuhan dengan lawan jenis. Kita gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Iya jamaah, kita itu sedih ya. Dengan lingkungan yang kurang sehat sebenarnya untuk kehidupan sosial kita. Antum kalau baca ada 10 pekerjaan yang berpotensi terjadi perselingkuhan. Ini berdasarkan penelitian. Yang pertama nomor 1 kalau nggak salah penerbangan. Yang nomor 2 kalau nggak salah kesehatan. Orang mengatakan, oh enggak kan nggak apa-apa, ini laki perempuan, ini perawat, ini dokter, ini. Ini penelitian menyebutkan. Karena interaksi laki perempuan tiap hari yang intens, antum berpikir, udah Ustaz udah nggak berperasaan, ini kan profesional bekerja. Setan itu nggak pernah tidur siang. Nggak ada antum lihat setan istirahat, aduh capek sudah nggak ada. Dia akan terus godai. Dan namanya perselingkuhan di dunia kesehatan di Indonesia kita baca. Berita-berita kepala rumah sakit, kepala puskesmas dengan bidan ini itu. Maka bagaimana caranya? Ya, pelajari syariat. Ketika engkau tidak harus bekerja, ya nggak usah bekerja. Tapi ketika engkau harus bekerja, engkau pelajari gimana ana sebagai seorang muslimah. Ketika nangani pasien laki-laki, bagaimana agar tidak berduaan dengan dia. Ada kondisi pasien mungkin yang memang sudah tua, yang mungkin butuh bantuan dan tidak ada orang lain. Boleh jadi nanti kondisinya terpaksa, tapi hindari bersentuhan tangan. Ada hal-hal yang hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan ana jamaah, kita ini lebih dewasa lagi. Di Jakarta itu ada sekolah yang dibangun sama Belanda. Belanda itu bukan hanya bangun pabrik semen Padang ini. Belanda itu 350 tahun di negeri kita. Di Jakarta itu ada sekolah namanya Canisius.
yang sudah mengeluarkan orang-orang top di negara ini. Dari SD sampai SMA, laki semua. Katolik cuma. Bukan Islam. Mereka berpikir anak ini sekolah mau belajar, bukan mau pacaran. Kiranya kalau antum SMA sama anak perempuan lebih semangat sekolahnya. Alhamdulillah Ustaz, lebih semangat kalau ada cewek-cewek. Gak ada. Rusak masa depan. Itu sekolah Katolik jamaah. Mereka sampai hari ini ya, itu berdiri tahun 1900 lupa 28, 29 apa 30 sampai hari ini tetap seperti itu. Karena mereka tahu. Maka tolong kita lebih dewasa lagi. Apalagi syariat kita, agama kita itu memberikan arahan yang jelas. Laki perempuan ini kalau dipertemukan apa yang terjadi? Hidup lampunya. Min plus itu. Semoga Allah selamatkan kita jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Almarhum Abi Ana dulu sebelum hijrah beliau memakai uang riba dari sana usaha beliau berkembang dan dapat beli tanah dan lain-lain. Bagaimana solusinya yang sudah beliau dapat? Apakah harus dijual? Alhamdulillah Abi Ana udah bertobat dari sana. Lah kalau sudah bertobat selesai. Man taba taballah alaih. Maka orang yang dulu melakukan riba kemudian dia tobat dan dia berhenti melakukan riba, sudah. Sisa ribanya jangan dilakukan, berhenti dia. Adapun yang sudah dia milikin, berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosanya dan membersihkan hartanya. Assalamualaikum Ustaz, afwan nanya, setelah suami hijrah dari bank, keuangan kami agak susah, usaha gagal. Apakah kami boleh memakai uang pensiunan tiap bulan dari bank untuk keperluan anak karena usaha kami belum mencukupi? Syukran Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama jemaah berkaitan dengan mereka yang gagal usaha karena resign dari sebuah perusahaan. Banyak yang nggak punya keahlian berusaha. Ada kita ini orangnya memang pegawai. Kalau mau berubah jadi pegawai, jadi pengusaha, butuh belajar lagi. Kemudian butuh pendampingan. Dan antum lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Masya Allah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah itu pedagang. Mereka nggak punya keahlian bercocok tanam. Orang-orang Ansor mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah iksim bainana wa bainahum, ya Rasulullah bagi tanah kita sama mereka. Jadi orang Ansor mau kasih tanah sama orang-orang muhajirin agar mereka bercocok tanam. Kata Nabi SAW, lah jangan, mereka nggak bisa kerja mereka, tapi mereka ikutkan bersama kalian, kasih bagian nanti mereka. Jadi kadangkala ada orang-orang yang memang nggak punya skill untuk jadi pengusaha, butuh pendampingan. Maka tolong siapa saja yang berusaha, jangan langsung terjun ke dunia usaha sebelum belajar, konsultasi, dan butuh pendampingan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi suruh ikut rumahnya fulan ya. Ada namanya mu'akhah, dipersaudarakan sama Nabi SAW. Maka kalau kita ada teman hijrah, tolong diperhatikan. Dia mau usaha, antum bantu dia. Jangan sampai dia ya salah atau gagal dalam usahanya. Adapun ketika engkau tidak mampu, dan bicara uang pensiunan tadi, kita tahu masalah uang riba ini jamaah. Ketika memang dia tidak mampu, maka buat dia semoga boleh untuk dimanfaatkan, tapi ketika dia mampu hendaklah dia tinggalkan. Dia tinggalkan yang seperti itu. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan untuk pertanyaan terakhir. Nah, taib ini ada hadiah di sini jamaah yang akan diberikan kepada jamaah paling tua yang umur 80 tahun. Umur berapa Bapak? 98. Masya Allah jamaah.
Tadi mau tanya apa Bapak? Ada mic Bapak, tolong. Tapi dengan kiri kita saya itu membangun apa yang diukur sudah jadi bagaimana itu lupa Apa? Kasihkan hadiahnya buat beliau. Baik. Nah. Dirinya semen Padang yang mungkin bukan karena kehendak warga Indonesia pada saat itu,